Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan pulihkan hidupku. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Ku rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Shalom
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Happy Sunday, salam sukacita buat seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Mari pagi hari ini saya mau ngajak kita sekalian untuk kita bersama-sama beribadah, memuji, menyembah dan bersyukur bagi Tuhan kita. Amin. Sebab kita tahu dalam setiap musim Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami mau bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
Dengan apa kami membalas kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Dan pagi hari ini kami membawa pujian yang terbaik. Kami persembahkan hanya untuk-Mu ya Bapa. Haleluya. Dengan apa akan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
datang ke hadirat-Mu, menyembah, bersyukur, berdoa bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, Yesus. Sebab kasih setia-Mu luar biasa ya Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus, selain dengan pujian syukur ya Bapa, yang mau kami naikkan sebagai dupa yang harum menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku. Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, dengan segenap hati. Sekali lagi katakan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan kita yang luar biasa. Sebab hanya di dalam namanya ada kemenangan. Amin. Firman terangi jalan.
tersedia kemenangan bagiku selalu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang baik dahsyat bagi Dia. Katakan, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Ku kan selalu kembali padamu. Puji nama Tuhan, benar kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Nya tak berkesudahan. Amin. Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Betani Indonesia Anointing Office. Selamat hari Minggu, mari kita terus bersyukur bahwa kasus COVID-19 di Indonesia sudah semakin menurun. Mari kita terus berdoa dan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Izinkan saya untuk menyampaikan Betani News untuk minggu ini. Seluruh informasi dan kegiatan gereja dapat ditemukan di sosial media Gereja Betani Indonesia Anointing Office. Kami mengundang Anda untuk mengikuti online fellowship yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7.30 malam atau pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita tetap rajin mengikuti ibadah online yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita menjadi berkat dengan membagikan video-video yang ada kepada saudara, teman, dan kerabat kita. Di awal bulan ini, mari kita terus menabur. Persembahan dapat Anda transfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia, atau dengan cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan menggunakan QR Code. Anda dapat menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Di akhir ibadah, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan anggur perjamuan dan hosti atau roti perjamuan. Mari kita persiapkan diri kita untuk terus memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh engkau tahu tak ada
setia memulihkan setiap kami, dan setia selalu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari engkau yang percaya di Allah yang setia, angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan, katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun saudaraku berada, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dan di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan, saudara mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Kita mengucap syukur kita boleh ada di minggu yang pertama di bulan yang ke-11 tahun 2021 ini. Saya sangat percaya tanpa campur tangan dan pemeliharaan Tuhan, kita tidak mungkin ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Karena itu, saudara yang mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, boleh angkat tangan saudara dan beri dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Baiklah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi pesan Tuhan sepanjang bulan November ini. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan, buat pimpinan Tuhan, campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa yang membawa kami sebagaimana kami ada pada hari ini memasuki bulan yang baru di tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami saat ini rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memutuskan ya Tuhan, kami bukan hanya mau menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dicintai, yang dikasihi oleh Tuhan.
kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini karena campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, karena itu marilah kita mempersiapkan diri untuk terus menerima tuntunan daripada Tuhan, sebab Tuhanlah yang akan membawa kita memasuki bulan yang baru ini. Terus sepanjang bulan ini menuntun kita, memimpin kita, memberkati kita, memelihara setiap kita. Izinkan saya menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu izinkan saya juga menganjurkan saudara-saudaraku bisa mengikuti video-video yang ada di YouTube channel ini, baik itu pujian penyembahan maupun firman Tuhan. Dan mari kita sama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan apabila saudara sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, puji-pujian yang ada di YouTube channel ini, jadilah saluran berkat juga buat banyak orang. Caranya bagaimana? Ya mudah saja, saudara bisa sharekan video-video yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga saudara, kepada teman-teman, ya, dan jadilah mempelai Kristus yang bijaksana, jadilah mempelai Kristus yang berfungsi, dan jadilah berkat selama masih ada kesempatan. Dan saya juga berterima kasih buat tim ibadah online yang tidak jemu-jemu setiap minggunya mempersiapkan ibadah-ibadah online, sehingga seluruh umat Tuhan dapat beribadah bersama-sama. Terus semangat di dalam Tuhan dan semangat terus melayani Tuhan. Jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua. Dan biarlah berkat Tuhan tercurah atas saudara-saudaraku sekalian. Puji nama Tuhan. Baiklah saudaraku, setelah pandemi yang begitu panjang yang kita sudah alami, yang mengakibatkan banyak sekali program-program yang terhenti atau tertunda, mungkin pekerjaan saudara, bisnis saudara, kegiatan saudara juga banyak yang tertunda. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, hari-hari ini kasus COVID-19 terus menurun di negara kita. Bahkan levelnya juga semakin turun, saudaraku. Ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia dicintai Tuhan. Kita terus berdoa bangsa ini boleh mengalami kemuliaan yang datang daripada Tuhan sendiri. Nah, saatnya kita akan mulai melangkah kembali tentunya. Ya, saya percaya para bisnismen, ya, para karyawan, para mahasiswa, para pelajar juga sedang membuat, ya, bersiap-siap untuk melangkahkan kembali, ya, dalam kegiatan-kegiatan yang tentu saja selama ini mungkin tertunda. Nah, oleh karena itu kita perlu sekali membuat yang namanya perencanaan. Tentu yang dimaksud di sini adalah perencanaan yang benar agar segala aktivitas dan kegiatan-kegiatan kita tersebut menjadi aktivitas dan kegiatan yang efisien dan juga efektif, dan yang paling penting sesuai kehendak Bapa di sorga. Yang setuju bilang amin. Nah, judul khotbah saya hari ini, saudaraku, berkaitan dengan perencanaan dalam kehidupan. Karena itu judulnya adalah perencanaan benar orang benar. Saya percaya setiap saudara yang mengikuti program ini, yang mendengarkan khotbah ini, saudara sudah dibenarkan oleh korban Yesus Kristus. Amin. Sebagai orang percaya, kita sudah dibenarkan oleh korban Yesus Kristus di kayu salib, yang setiap waktu kita juga mengingatnya. Kita juga melakukan perjamuan kudus untuk senantiasa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Termasuk hari ini dalam ibadah di minggu yang pertama ini, kita akan melakukan juga nanti perjamuan kudus. Nah, perencanaan benar orang benar, orangnya sudah dibenarkan. Nah, perencanaannya juga tidak boleh salah. Perencanaannya harus sesuai dengan firman Tuhan. Perencanaannya juga harus benar. Nah, saya mengajak saudara-saudaraku untuk membuka dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Perikopnya berjudul Jangan Melupakan Tuhan Dalam Perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu,
dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menyimpannya di dalam hati, merenungkan firman itu siang dan malam, serta melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang selalu bergerak dengan rencananya. Ya, terbukti ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, sangat jelas setiap rencananya atas setiap hari. Dan penciptaan itu terjadi begitu tertibnya. Ya, terbukti tidak ada yang diulang-ulang ya, atau yang mungkin kelupaan di hari kedua lalu Tuhan menciptakan di hari yang ketiga sebagai tambahan, atau kelupaan di hari ketiga lalu kemudian Tuhan tambahkan di hari keempat. Tidak demikian, karena setiap hari semuanya baik, kata firman Tuhan, semuanya sempurna. Bahkan di hari yang ke-6 ketika Tuhan menciptakan manusia, ada ayat yang sangat terkenal yang membuktikan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan membuat rencana terlebih dahulu sebelum Tuhan menjadikan manusia. Kalau kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, mari kita akan baca bersama-sama. Ini bukti bahwa sebelum menciptakan manusia, Tuhan sudah merencanakannya terlebih dahulu. Mari kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ini adalah perencanaan, saudaraku. Ketika Tuhan menyampaikan perkataan tersebut, manusia belum ada. Manusia belum diciptakan. Artinya apa? Artinya Tuhan kita adalah Tuhan yang membuat rencana lebih dahulu, baru kemudian mengerjakannya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita tentu saja juga harus melakukan hal yang sama. Kita harus meneladani akan hal itu. Kita juga harus membuat perencanaan-perencanaan di dalam kehidupan kita. Ya, perencanaan yang benar tentu saja, karena kita juga adalah orang-orang benar. Percayalah saudaraku, kalau saudara melihat sebuah gedung yang menjulang tinggi, yang begitu kokoh, yang begitu indah, sebelum gedung itu menjadi gedung, percayalah ada sebuah rencana hebat di belakangnya. Ada sebuah perencanaan struktur, pondasi, keuangan yang begitu hebat, sehingga pada akhirnya ketika dilaksanakan, gedungnya jadi. Nah, namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kita membuat rencana-rencana ya untuk masa depan kita, untuk kehidupan kita, ada pemahaman-pemahaman dasar yang harus senantiasa kita ingat. Ya, yang pertama adalah hidup kita di dunia ini cuma sementara loh. Ya, sekali lagi, hidup kita di dunia ini cuma sementara, saudaraku. Karena itu buatlah perencanaan yang perlu saja. Ya, buatlah perencanaan yang sesuai dengan itu. Ya, kita tidak perlu memikirkan ya sampai beribu-ribu tahun begitu ya. Karena kehidupan kita di dunia ini ya sangat terbatas, ya, limited, saudaraku. Ya, ada keterbatasannya, cuma sementara saja. Ini yang paling penting. Ya, kadang orang sampai stres membuat rencana sampai ratusan bahkan ribuan tahun, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, kita ini punya keterbatasan.
Sedangkan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak terbatas kemampuannya, tidak terbatas kuasanya. Kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi sebentar lagi. Ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam lagi, apalagi hari esok. Kita tidak ada yang tahu. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu, bukan hanya untuk hari esok, tapi bahkan sampai selama-lamanya. Inilah yang harus kita sadari dan berhenti untuk merasa paling tahu dalam hidup ini, merasa paling mengerti, paling tahu akan hari esok kita. Tidak, saudaraku, kita sangat membutuhkan Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara setuju bahwa saudara sangat membutuhkan Tuhan? Haleluya. Kita sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita, karena Dia adalah pribadi yang tidak terbatas kuasanya, tidak terbatas akan kemampuan dan kekuatannya. Haleluya. Dan yang ketiga, pemahaman yang ketiga adalah bahwa perencanaan apapun yang kita buat haruslah membawa dampak yang baik sampai kekekalan. Ya, jadi jangan hanya baik untuk sementara waktu, tapi memiliki dampak yang baik sampai kepada kekekalan. Mari kita kembali ke Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15 tadi. Dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata. Berarti ini sebuah perintah, harus berkata. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Perhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jelas dari kalimat ini bukanlah perintah untuk tidak bikin rencana. Ini bukanlah perintah untuk saudara dan saya hidup tidak membuat rencana, melainkan perintah untuk membuat rencana dengan dasar yang sangat jelas, jika Tuhan menghendakinya. Ya, sangat jelas ya. Membuat rencana harus dengan dasar ini, jika Tuhan menghendakinya. Katakan menghendakinya. Puji Tuhan. Nah, kata menghendakinya itu diterjemahkan dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, yaitu telo. Nah, apa arti kata telo? Apa arti kata menghendakinya? Yang pertama, saudaraku, artinya adalah menyukai, senang, menikmati. Ya, jadi kalau saya baca firman Tuhan ini berkata, jika Tuhan menyukai, jika Tuhan senang, jika Tuhan menikmati. Jadi apapun yang kita rancangkan, rencanakan, pastikan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, hal yang membuat hati Tuhan senang, hal yang membuat Tuhan bisa menikmati rencana-rencana tersebut. Kita kan sering nyanyi ya saudaraku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, kan begitu ya. Jangan cuma jadi lip service saja, tapi benar-benar dalam perencanaan kita, dalam perbuatan kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, membuat Tuhan itu menyukai, membuat Tuhan itu menikmati apa yang kita rancangkan dan apa yang kita kerjakan tentunya. Jadi itu arti yang pertama dari kata menghendakinya, ya, atau bahasa aslinya adalah telo. Ya, yang kedua saudaraku, arti daripada telo adalah sesuai dengan pikiran dan tujuan Tuhan. Ya, jadi kalau saya baca, jika semua itu sesuai dengan pikiran dan tujuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita sebagai orang-orang benar, anak-anak Tuhan, justru membuat rencana yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, tidak sesuai dengan tujuannya Tuhan. Jelas kita akan gagal total dalam menjalankan rencana tersebut. Amin. Kita harus paham ini, bahwa apa yang ada dalam pikiran Tuhan, apa yang ada dalam tujuan Tuhan, itulah sebetulnya yang harus kita buat perencanaannya, kita lakukan kemudian dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana saudaraku agar kita dapat mengetahui pikiran dan tujuannya Tuhan? Ada yang tahu? Berapa banyak yang tahu? Di mana kita bisa tahu tentang pikiran dan tujuan-tujuannya Tuhan dalam hidup kita? Benar saudaraku, di dalam Alkitab atau melalui firman. Amin. Haleluya. Ya, firman Tuhan itu adalah pikiran-pikirannya Tuhan. Firman Tuhan itu adalah
tujuan-tujuan ilahi, tujuan-tujuan Tuhan yang dinyatakan bagi manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus benar-benar mengakar dalam kebenaran firman, agar ketika kita merencanakan, maka rencana-rencana kita itu akan sesuai dengan pikiran dan tujuannya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tanya, apakah sampai hari ini saudara masih terus membaca lalu kemudian merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Nah, coba. Ini sangat penting saudara, ini hal yang paling basic. Membaca lalu kemudian merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita sedang mencerna, menikmati pikiran-pikirannya Tuhan. Kita sedang menikmati, menerima tujuan-tujuannya Tuhan. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya rancangan apapun yang kita buat tidak akan menyimpang dari pikiran dan tujuan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil merealisasikan rencana-rencana tersebut. Ya, itu arti kata telo, arti kata menghendakinya yang kedua. Jadi kalau tadi yang pertama adalah menyukai, senang, menikmati. Jika Tuhan menyukai, jika Tuhan senang, jika Tuhan menikmati. Yang kedua, jika sesuai dengan pikiran dan tujuannya Tuhan. Nah, yang ketiga, kata telo juga punya arti menolong dan menyelesaikan. Jadi kalau tadi jika Tuhan menghendakinya, kalau saya baca dengan arti ini adalah jika Tuhan menolong dan menyelesaikan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya sangat percaya Tuhan pasti akan turun tangan menolong. Ya, apa yang kita rencanakan, jika yang kita rencanakan memang sesuai dengan pikiran dan tujuan Tuhan. Amin. Ya, jika sesuai dengan pikiran dan tujuan Tuhan, saudara tenang saja, Tuhan akan menolong dan Tuhan juga yang akan menyelesaikan, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tapi jika sebaliknya, apa yang kita rancangkan tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, tidak sesuai dengan tujuannya Tuhan, ya tentu saja saudaraku, Tuhan tidak akan menolong dan menyelesaikan, karena semua itu bertentangan dengan apa yang ada di pikiran dan tujuannya Tuhan. Nah, keuntungannya jika kita melakukan semua yang menyenangkan hati Tuhan, semua yang disukai oleh Tuhan, semua yang ada dalam pikiran dan tujuannya Tuhan, lalu tangan Tuhan sendiri menolong, lalu tangan Tuhan selesaikan. Keuntungannya adalah tadi firman Tuhan berkata bahwa kita akan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa berbuat ini dan itu. Dahsyat, luar biasa. Ya, ketika seseorang membuat rencananya dengan benar, ya, sebagai orang benar membuat perencanaan yang benar, akibatnya atau hasilnya luar biasa. Ia akan hidup. Dan ia juga akan berbuat ini dan itu. Nah, mari kita akan pelajari bersama-sama apa yang dimaksudkan dengan kita akan hidup. Ya, kata hidup di situ saudaraku menggunakan bahasa aslinya adalah zao. Ya, kata zao memiliki arti true life. Artinya kehidupan yang sebenarnya, hidup yang sebenarnya. Berarti ada hidup yang tidak sebenarnya, ya. Iya, hidup yang palsu, ya. Tapi di sini kata zao artinya memiliki true life. Hidup yang sebenarnya. Hidup yang bukan sekedar begini saudara, karena kita ini adalah makhluk hidup. Ya, bedakan saudaraku. Ya, ada makhluk hidup lain kan selain manusia. Ya, mereka memiliki siklus yang ya sama semua, lahir, kemudian menjadi dewasa, kawin, punya anak, ya, lalu kemudian mati. Semua makhluk hidup seperti itu. Tapi saudara dan saya sebagai manusia ciptaan yang spesial dari Tuhan, tidak hanya begitu dalam kehidupan ini. Tidak hanya sekedar memiliki hidup karena kita makhluk hidup, tapi kita harus memiliki true life. Hidup yang memiliki arti, hidup yang sebenarnya. Ya, ada banyak orang hidup hanya sekedar untuk memiliki segala-galanya.
ya, termasuk kekuasaan, memiliki kekayaan. Tapi saudaraku, kalau mereka tidak memiliki true life, pada akhirnya mereka tidak menikmati kehidupan itu sendiri. Ada kekosongan, saudaraku, ya, kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta benda, kekayaan, kuasa, dan lain sebagainya. Maka itu jangan pernah heran kalau saudara mendengar satu berita, ya, ada artis top papan atas terkenal ditemukan mati bunuh diri, ya. Pernah kan saudara mendengar berita seperti itu dan orang banyak bertanya-tanya, apalagi yang kurang sih? Apalagi yang dia cari sih? Ya, sudah punya semuanya, popularitas, kekayaan, ya, sudah memiliki segala-galanya, kok masih bunuh diri? Kan sebuah pertanyaan itu, saudaraku. Ya, ada juga pejabat, ya, baru-baru ini diberitakan dari sebuah negara maju, dia juga sangat terkenal, tiba-tiba ditemukan, ya, menembak dirinya sendiri, mati bunuh diri. Apa yang terjadi dengan orang-orang tersebut? Punya segala-galanya, punya kekayaan, punya kuasa, materi, tidak berkekurangan. Tapi satu hal, saudaraku, kita belajar, ya, kata zau, tidak memiliki zau, tidak memiliki apa? True life. Hidup yang sebenarnya, hidup yang bermakna. Itu yang pertama. Jadi ketika orang membuat perencanaan yang benar, dikatakan dia akan hidup. Arti yang pertama adalah true life, ya, memiliki hidup yang sesungguhnya atau sebenarnya. Arti yang kedua, kata hidup berarti kehidupan yang benar, kehidupan yang efisien, kehidupan yang penuh dengan etika. Wow, luar biasa, ya. Hidup yang benar, jelas sesuai firman, ya. Saya percaya kalau saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kehidupan benar seharusnya muncul, ya. Buah roh atau karakter Yesus itu muncul. Orang bisa menikmati, orang bisa melihat kehidupan benar, kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak tergantung situasi, tidak tergantung kondisi di luar, tapi tergantung apa yang ada di dalam sini, ya, yaitu firman yang menuntun setiap saudara. Lalu dikatakan efisien. Nah, apa itu efisien? Efisien artinya di sini, saudaraku, kita fokus dengan hal-hal yang utama dan yang penting, dan bukan fokus kepada hal-hal yang receh, hal-hal yang dicari-cari, yang hanya membuang-buang waktu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mau ingatkan bahwa waktu kita hidup di dunia ini terbatas. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu barang sedetik pun. Karena apa? Ketika waktu itu berlalu, kita nggak bisa mengambilnya kembali. Ketika waktu itu sudah lewat, kita nggak bisa mengulangnya lagi, saudaraku. Ya, karena itu setiap waktu yang ada dalam hidup kita itu sungguh sangat berharga. Makanya kalau ada orang tanya apa yang paling berharga dalam hidup kita, ada orang yang berkata, oh yang berharga rumah saya, yang berharga adalah mobil saya, oh pekerjaan saya, oh bisnis saya, pelayanan saya, misalnya, saudara. Dia lupa ada yang paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yaitu waktu. Ya, saudara bisa memiliki seluruh harta di dunia ini, nggak bisa beli waktu juga. Artinya ketika waktunya habis, ya habis, selesai, ya, game over, ya, nggak bisa ditambah, saudaraku. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa kehidupan kita harus sangat efisien. Fokuslah dengan hal-hal yang utama dan hal-hal yang penting. Ya, tentu kalau kita bicara utama dan penting, kita harus mengerti apa rencana Tuhan, apa tujuan Tuhan menempatkan saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini. Alkitab berkata, Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan-pekerjaan baik, ya, untuk saudara dan saya lakukan. Ya, artinya kerjakanlah itu hal-hal yang utama, itu adalah hal-hal yang penting, ya, termasuk kita melakukan amanat agung Yesus Kristus. Pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang Yesus Kristus juga sudah ajarkan kepada kita.
Itu tugas-tugas utama, tugas-tugas yang penting. Jadi kita tidak fokus dengan perkara-perkara receh, perkara-perkara yang dicari-cari, saudaraku. Ya, kalau kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, coba buka sama-sama. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 23, ya. Di sini sangat jelas Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya Timotius. Dikatakan begini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, ya, dicari-cari, ya, hal-hal yang receh ini sebenarnya, saudaraku, ya, yang bodoh dan tidak layak. Saya suka sekali dengan kalimat yang sangat tegas ini, saudaraku. Ya, ternyata dalam hidup ini masih banyak loh orang-orang yang hidup dengan cara ini. Ya, cari-cari persoalan, cari-cari masalah, soal-soal yang receh semua. Ya, coba lihat saudara sekeliling saudara. Banyak kan orang yang melakukan hal-hal yang tidak penting sebetulnya, yang tidak ada faedahnya sebetulnya, tidak ada keuntungannya, tapi dilakukan, ya. Mulai dari perkara cari gara-gara, ya, membenci, sakit hati, dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang sebenarnya receh, saudaraku, ya. Kemudian apa, saudaraku? Dicari-cari bodoh. Waduh, ya, ternyata ada. Kalau firman Tuhan tuliskan, berarti kan ada, saudaraku. Berarti ada orang yang melakukan begini, kan? Firman Tuhan bilang, yang bodoh. Mari, jadilah anak-anak Tuhan yang cerdas. Cerdas rohani maksud saya, saudaraku. Artinya jangan lakukan hal yang bodoh dalam pandangan Tuhan, ya. Kemudian tidak layak. Loh, jelas kan? Alkitab berkata ada perkara-perkara tidak layak. Ada yang tidak layak untuk saudara dan saya lakukan. Mari kita cari perkara yang layak untuk dilakukan, perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan, perkara-perkara yang mulia, yang punya nilai kekekalan tentunya. Ya, jangan melakukan perkara-perkara yang tadi, yang receh, yang dicari-cari. Saya mau tanya sama saudara, siapa di antara saudara yang pernah ketemu orang-orang yang seperti itu? Ya, contohnya begini, ketika saudara ketemu orang-orang yang seperti ini, yang mencari perkara-perkara receh, perkara-perkara yang bodoh, perkara-perkara yang tidak layak. Saya beri contoh, saudara ketemu dengan orang seperti ini, saudara lupa saja memberi salam lebih dulu. Langsung marah, saudaraku, langsung pikirannya negatif, langsung omongannya negatif kemana-mana. Dan orang seperti ini tidak bisa mendengar orang berkata tidak kepadanya. Maunya adalah apa yang dia inginkan harus dilakukan, harus terjadi. Ya, hukumnya selalu begini, saudara. Pokoknya, repot sudah, ya. Dan kalau dia berjemaat di satu gereja, saudaraku, dia akan mencari yang pendetanya bisa diatur sedemikian rupa olehnya. Jadi bukan gembalanya atau pendetanya yang menggembalakan dombanya, tapi domba yang menggembalakan pendetanya. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, siapa yang pernah juga jadi orang seperti itu? Saya berdoa dalam nama Yesus, engkau yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, ya, kalau ada yang pernah jadi orang yang seperti itu, sudah bertobat, atau kalau tidak, bertobat sekarang, ya. Nah, hidup kita haruslah hidup yang penuh dengan etika, saudaraku. Ya, kata hidup atau zao itu juga punya arti hidupnya harus penuh dengan etika. Etika ini adalah prinsip-prinsip moral dalam kita membuat keputusan-keputusan, dalam kita menjalani kehidupan tiap-tiap hari. Dan etika tentu saja berkaitan dengan diri kita sendiri, berkaitan dengan orang lain, dan juga berkaitan dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Nah, basic daripada etika sebenarnya sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita sama-sama buka di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-31, ya, Lukas pasal 6 ayat yang ke-31 dikatakan begini, saudaraku. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Saya ulangi, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ini kan hukum etika, saudaraku, yang kita semua tentu sudah diajari, ya, sejak kita ada di bangku playgroup barangkali, ya. Kita sudah diajari oleh guru-guru kita. Ya, kita tidak boleh nakal kepada teman kita supaya teman kita juga tidak menakali kita. Ya, lalu kemudian kita semakin dewasa, prinsip itu kan tetap sama.
Oh iya, dalam hidup bermasyarakat kan prinsip itu tetap sama. Kalau saudara tidak mau dirugikan orang lain, ya jangan merugikan orang lain, kan begitu. Ya, jadi sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi orang Kristen, hidup kita juga harus penuh dengan etika, saudaraku. Jangan sampai hidup kita justru menjadi batu sandungan buat banyak orang. Ya, sudah menjadi orang Kristen, sudah pergi ke gereja, bahkan ada yang sudah melayani Tuhan, tapi kalau janji meleset terus, ingkar janji terus, ya. Nah, itu akhirnya apa? Menjadi batu sandungan, gak bisa dipegang omongannya. Ada juga yang perkataannya selalu dusta, ya, sukanya berbohong. Ada yang perkataannya kasar, ya. Kemudian ada yang berbau porno, ya. Pernah ketemu orang seperti ini? Kadang usianya juga sudah lanjut, tapi kalau ngomong selalu berbau porno, ya, tukang gosip dan lain sebagainya. Hidupnya gak jadi berkat, ya, jadi batu sandungan. Karena apa? Karena dia hidup dengan etika yang tidak benar. Ingat loh, etika ini kan prinsip-prinsip hidup di tengah-tengah masyarakat, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya, baru-baru ini ada yang tanya sama saya juga, Pak, boleh nggak kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita punya akun media sosial? Oh ya, boleh-boleh saja, saudaraku. Boleh, ya, tapi gunakanlah media sosial itu justru untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan dengan benar. Ya, jangan sampai justru kita melanggar etika, akhirnya jadi batu sandungan di situ, saudaraku. Saran saya, lebih baik kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, ya, atau pesan-pesan moral, ya, daripada cuma sekedar memamerkan foto-foto atau video-video yang tidak menjadi berkat buat orang lain. Amin. Yang ketiga, saudaraku, kata zao atau hidup itu juga punya pengertian memiliki karakter dan moral. Nah, kalau kita bicara tentang karakter, ya, berulang kali melalui khotbah hari Minggu maupun ibadah Zoom setiap hari, ya, saya selalu mengajarkan bahwa karakter kita standarnya adalah karakter Yesus. Kalau kita bicara karakter Yesus, itu adalah buah roh. Amin. Nah, itu harus muncul dari kehidupan kita. Hidup yang memiliki karakter Yesus, sehingga orang boleh melihat Yesus ada di dalam setiap kita. Amin. Berapa banyak yang percaya Yesus ada di dalam setiap saudara? Beri dulu tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya, Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam setiap kita, menuntun kita, membawa kita senantiasa masuk dalam kehendaknya Tuhan. Tapi Tuhan juga menghargai kehendak bebas saudara. Karena itu gunakanlah kehendak bebas saudara dengan benar. Buatlah rencana yang benar, bertindaklah dengan benar, lakukan perkara-perkara yang benar. Haleluya. Dan akhirnya, saudaraku, kalau kita sudah memiliki hidup, ya, akhirnya tadi dikatakan kita akan berbuat ini dan itu. Wow, luar biasa, ya. Karena merencanakan dengan benar, ya, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan senang, disukai oleh Tuhan, sesuai dengan pikiran-pikiran dan tujuan daripada Tuhan. Lalu Tuhan turun tangan, Tuhan menyelesaikan, kita akan hidup. Setelah itu apa yang terjadi? Kita akan berbuat ini dan itu. Apa yang dimaksud dengan berbuat ini dan itu? Kata berbuat di situ artinya melakukan dengan benar dan akhirnya menghasilkan dengan benar. Ya, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari jadi orang benar, orang percaya, selalu mempertimbangkan apakah yang kita perbuat menyimpang dari kebenaran atau tidak. Selalu pertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan kita ini memiliki dampak sampai kekekalan atau tidak. Mari jadi orang-orang Kristen, orang percaya yang bijaksana, ya. Jika kita melakukan segala sesuatu yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menolong, bahkan menyelesaikan setiap rencana yang kita buat. Ya, saya berikan contoh, ya.
rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika saudara tahu ada orang yang sedang merencanakan hal jahat kepada saudara, atau bahkan sudah melakukan hal jahat kepada saudara, lalu saudara memutuskan dan saudara merencanakan untuk tidak membalas, saya percaya saudara akan memiliki true life. Saudara akan memiliki yang namanya pikiran dan tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan menolong saudara, bahkan menyelesaikan, menjadi pembela buat saudara. Dan saya yakin dan percaya buah yang saudara hasilkan dalam kehidupan itu akan memiliki nilai kekal. Ya, karena sorga mencatat apa yang saudara rencanakan dan saudara lakukan. Saudara tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya saudara melakukan firman Tuhan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu contohnya saudaraku. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kita yang membuat rencana jahat, misalnya kita merencanakan untuk merampas, mengambil hak-haknya orang lain, atau membuat orang lain hidup dalam kesulitan, kesusahan, maka buahnya pun tidak enak buat kita. Kita akan mengalami yang namanya buah pahit, dan akhirnya buah ini pun yang harus kita terima sampai kekekalan. Mari kita belajar untuk membuat setiap rencana-rencana dalam kehidupan kita bukan hanya memiliki nilai sekarang, tapi juga memiliki nilai dalam kekekalan. Mari hasilkan buah yang menyukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan senang, yang sesuai dengan pikiran-pikiran dan tujuannya Tuhan. Membuat rencana-rencana saudaraku yang pada akhirnya membuat Tuhan menolong dan menyelesaikan bagi saudara dan saya. Amin, puji nama Tuhan ya. Dan di ayat yang ke-16, mari kita baca sekali lagi. Ayat yang ke-16 dikatakan begini saudaraku, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Perhatikan Bapak Ibu, kita belajar dari ayat ini bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Ya, kita terbatas. Karena itu janganlah kita congkak atau memegahkan diri. Kata memegahkan diri itu punya pengertian begini saudara, percaya kepada kekuatan dan sumber daya diri sendiri. Ya, dan ini jelas menghina dan melanggar hukum Tuhan, melanggar hukum ilahi saudaraku. Kita ini terbatas kok saudaraku. Manusia itu ciptaan, Tuhan itu pencipta. Karena tidak ada alasan buat kita memegahkan diri. Ya, kita terbatas. Tadi dikatakan di sini hal itu adalah salah. Nah, kata salah ini terjemahan yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dari bahasa aslinya adalah poneros. Kata poneros itu sebenarnya memiliki arti jahat saudaraku. Ya, jadi orang yang memegahkan diri, orang yang congkak tadi, Alkitab berkata itu adalah jahat. Ya, arti yang kedua adalah tidak memiliki etika. Wow. Akhirnya saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita membuat perencanaan yang benar, agar pada akhirnya saudaraku kita hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus 4 ayat yang ke-15 tadi berkata apa? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, menghendakinya punya pengertian 3. Yang pertama adalah menyukai, senang, menikmati. Jika Tuhan menyukai, jika Tuhan senang, jika Tuhan menikmati. Yang kedua, kata telo artinya adalah sesuai dengan pikiran dan tujuan Tuhan. Artinya jika semua rencana itu sesuai dengan pikiran dan rencananya Tuhan. Yang ketiga, arti kata menghendakinya adalah menolong dan menyelesaikan. Dan hasilnya sangat luar biasa. Kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Dan marilah kita bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Masuki bulan November, menutup tahun 2021 ini, mari buat perencanaan. Baik untuk perencanaan akhir tahun,
maupun perencanaan untuk tahun 2022. Lakukan perencanaan yang benar sebagai orang benar. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pengajaran firman yang Tuhan lepaskan buat kami pada hari ini. Biarlah kami boleh menangkap apa yang menjadi esensi daripada pesan firman-Mu hari ini, bahwa Tuhan mau supaya kami membuat perencanaan yang benar, perencanaan yang menyukakan hati Tuhan, yang membuat Tuhan senang, yang membuat Tuhan menikmati, perencanaan yang sesuai dengan pikiran dan tujuannya Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan menolong dan menyelesaikan setiap rencana-rencana yang kami buat. Dan biar apapun yang kami lakukan bukan hanya memiliki nilai untuk hidup yang sekarang, tetapi juga untuk hidup yang kekal. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu, beri hikmat, beri pewahyuan Tuhan di dalam setiap anak-anak-Mu yang sedang membuat perencanaan dalam hidupnya, baik itu untuk rencana bisnisnya, pekerjaannya, rencana berumah tangga, rencana dalam segala apapun termasuk pendidikan mereka. Tuhan, campur tangan, tuntun anak-anak-Mu, pimpin anak-anak-Mu, berkata-kata di hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bukan hanya mau menjadi pendengar-pendengar, tapi kami mau mempraktekkan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus di minggu yang pertama ini. Layakan setiap anak-anak-Mu Tuhan, kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami masuk perjamuan kudus hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita persiapkan roti dan anggur kita. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tubuh-Mu dihancurkan buat kami ya Tuhan. Tubuh-Mu disesah buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepada Tuhan, dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan, hidup kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Lalu sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Hormati darah Kristus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Allah Juru Selamatku, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan buat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya,
pengorbanannya, kematiannya menyelamatkan saudara dan saya, kebangkitannya menganugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu buat kami. Biarlah kami terus hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Biarlah hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan menghidupi setiap firman yang telah kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sangat diberkati melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini Tuhan, hidup kami dipulihkan, hidup kami mendapat kekuatan yang baru kembali untuk menjalani akan bulan yang baru ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau membawa persembahan kami kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kami mau membawa persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau menabur buat pekerjaan Tuhan. Kami juga mau mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan kami. Kami percaya ketika kami melakukannya, langit di atas kepala kami terbuka dan Tuhan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah. Berkatilah ya Tuhan persembahan-persembahan daripada anak-anak-Mu ini. Biarlah ini boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi melalui wadah gereja-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Tak lupa saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau menempatkan kami di negeri ini. Jadikan kami Tuhan saluran berkat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan beri kemampuan kepada mereka untuk dapat menjalankan pemerintahan ini dengan benar. Berikan kepada mereka hati yang takut kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau Roh-Mu turun atas Indonesia, Indonesia pasti penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan di tengah-tengah pandemi sekalipun tetap dapat melakukan, menjalankan tugas panggilan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkatilah semua hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, untuk kami dapat beribadah, bahkan menerima perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Allah Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Berkuasa atas hidupku, bawaku melihat perbuatan
besar. Ku tahu kini Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Bergerak di hati, berkuasa atas hidupku. Bawaku melihat perbuatan Allah yang besar. Ku tahu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara. Ku mau selalu memujimu, ku mau selalu menyembahmu. Di setiap waktu, di setiap langkah, dalam segala perkara.